Nah, ini adalah salah satu makanan Italia yang aku kurang suka banget, bukan karena rasanya ya, tapi karena teksturnya, karena si berasnya itu masih mentah gitu. Karena di Sunda, di Cianjur, kalau kita makan nasi yang kurang matang itu ya, kalau kita makan nasi aron itu suka gatal pantat, teman-teman. Tapi nggak tahu ya, orang sini tuh pada gatal. Halo semuanya, selamat malam dari Italia. Selamat datang kembali di dapur aku ya. Nah teman-teman, sekarang di sini itu jam setengah 8 malam ya, dan aku mau masak dinner buat kita berdua. Dan hari ini aku mau masak risotto ya. Risotto itu nasi kayak semacam bubur itu campur jamur ya. Ada banyak macam-macam risotto ya, tapi yang kali ini yang aku mau buat sekarang itu aku mau buat risotto pakai jamur ya, atau risotto ai funghi. Dan aku akan menggunakan jamur yang hasil panen aku seminggu yang lalu ya, jamur chiodini. Nah, apa saja bahan-bahannya? Simple banget karena emang masakan Italia itu terkenal simple banget, dan bahannya juga sedikit ya, tidak ribet. Jadi langsung saja kita cek bahan-bahannya ya. Nah teman-teman, ini adalah bahan-bahannya, cukup simple banget. Ini adalah jamur yang aku panen seminggu yang lalu dan aku sudah rebus, dan ini baru aku keluarkan dari freezer ya. Asalnya ini beku, aku bekukan, sekarang aku mau masak ya, sudah aku keluarkan dari freezer. Kemudian ada satu bawang bombay. Bawang bombay ini nanti aku akan gunakan untuk masak nasinya ya. Dan ini bawang putih. Bawang putih aku akan gunakan untuk memasak jamurnya. Kemudian ada butter dan minyak zaitun tentunya, tidak lupa. Dan di sini ada parsley yang frozen. Aku pakai yang frozen karena nggak punya yang fresh. Kemudian bahan utamanya adalah beras ya. Beras khusus untuk risotto ya. Jadi beras ini, lihat ini ada gambarnya risotto ai funghi, dan di gambarnya sini juga terdapat funghi mushroom chiodini yang aku panen waktu itu. Jadi di sini tuh teman-teman, kalau kita panen jamur itu bukan jamur yang beracun atau sembarangan. Emang di sini udah biasa gitu, jamur yang kita panen itu jamur yang enak dimakan. Soalnya banyak teman-teman yang suka komen katanya emang itu nggak beracun, emang itu aman dimasak gitu. Ya kalau beracun ya untuk apa kita ambilin ya kan. Nah jadi ini adalah risottonya. Ini berasnya itu jenisnya seperti ini teman-teman, jadi beda dengan beras biasanya. Nah, jenis berasnya itu seperti ini, jadi agak bulat-bulat kecil gitu ya. Dan ini khusus untuk risotto. Jadi kalau di Arab itu ini namanya ruz maser ya. Jadi kayak beras Mesir gitu. Jadi teksturnya itu mudah matang, mudah lembek, dan enak gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja ke cara membuatnya. Kita sekarang panaskan wajan dan masukkan minyak zaitun sekitar 4 sendok makan, dan butter ya teman-teman. Butternya kurang lebih 1 sendok makan ya. Nah setelah minyaknya panas, sekarang kita akan tumis dulu bawang putihnya, karena kita akan memasak dulu jamurnya teman-teman ya. Kita tumis bawang putihnya hingga harum. Nah setelah bawang putihnya wangi, kita masukkan jamurnya yang sudah aku rebus. Seperti biasa aku bumbui dengan garam secukupnya, dan lada hitam secukupnya. Sekarang
sekarang ini jamurnya kita masak kurang lebih 15 menitan. Jamur ini teman-teman semakin lama dimasak semakin enak rasanya ya. Nah, ini dia teman-teman, sesudah 15 menit ya. Jamurnya kita masak, sekarang kita angkat. Kita akan siapkan wajan yang lain, wajan ukuran sedang ya. Dan kasih minyak zaitun kurang lebih 3 sendok makan. Dan kita akan tumis bawang bombaynya. Kita tumis sampai harum. Nah, setelah bawang bombaynya wangi, sekarang kita akan memasukkan berasnya teman-teman. Nah teman-teman, di Italia sini cara memakai beras itu tidak, mereka itu tidak menggunakan cup atau ukuran-ukuran gitu. Jadi mereka itu menggunakan tangan. Jadi misalkan 2 genggam beras itu untuk 1 orang. Nah sekarang aku mau masak untuk 2 orang, berarti aku kasih 4 genggam berasnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berhubung aku tuh orang Indonesia, nah teman-teman, berhubung suamiku makannya agak banyak, jadi aku mau kasih tambahan 1 genggam lagi ya. Nah, begitu. Sekarang kita aduk dulu berasnya sama bawang bombaynya sebelum kita mencampurkan bahan yang lainnya. Jadi berasnya sedikit digoreng dulu ya sama bawangnya, biar nanti rasanya itu lebih enak, lebih crunchy gitu. Teman-teman, setelah berasnya dioseng-oseng sama bawang bombay, kita masukkan sekarang airnya. Di sini aku ada 1 liter air. Ini seharusnya pakai kaldu ayam ya teman-teman. Berhubung aku tidak punya kaldu ayam, jadi sekarang aku mau pakai air dan ditambahin chicken powder. Ya sih, ini chicken powder sama kaldu ayam juga sama aja. Jadi aku pakai air biasa sama chicken powder. Nah sekarang kita didihkan hingga airnya setengah surut gitu ya. Soalnya ini nanti teksturnya itu kayak seperti bubur gitu, bukan nasi. Bubur tapi agak mentah berasnya. Nah, setelah mendidih berasnya, seperti ini ya teman-teman. Sekarang aku akan mencampurkan jamurnya. Ini enak banget, mantap, surantap. Kita aduk, campur ya semuanya. Tadi aku belum kasih garam lagi, baru chicken powder aja. Sekarang aku akan kasih tambahan sedikit garam. Nah, ini tadi air 1 liter itu belum aku kasih semua ya teman-teman. Nah, ini kayaknya kurang cukup, jadi aku akan tambahin lagi sisa airnya yang tadi. Soalnya aku mau bikin versi aku gitu, jadi aku mau matangin ini si rasinya. Dan sekarang aku mau biarkan mendidih lagi.
karena aku mau masak risotto ini ala aku ya, jadi 90% mateng, tidak seperti risotto aslinya ya, yang masih kriuk-kriuk berasnya. Aku tuh nggak bisa gitu makan beras yang masih kriuk kayak gitu. Jadi kalau pasta sih setengah matang oke ya, enak setengah matang. Kalau nasi tuh nggak bisa aku. Nanti bisa-bisa aku nggak bisa tidur karena pantatku gatal. Sorry ya, kalau misalkan aku ngebandingin makanan sama pantat, bukan ngebandingin, maksudku reaksinya gitu, efek sampingnya gitu. Kalau makan beras yang belum matang itu ya efeknya kayak gitu. Pokoknya ini mantap banget teman-teman. Kita icip-icip ya. Enak banget, gurih. Wangi jamurnya, wangi butter, wangi olive oil, wangi garlic, mantul. Seperti ini hasilnya. Dan ini adalah risotto ai funghi. Jadi kayak gini teksturnya itu, jadi kayak semacam bubur, ada airnya tapi tidak lembek gitu. Jadi berasnya masih agak kayak nasi gitu, tapi berair. Nah, sesudah ini kita matikan apinya. Terus kita akan kasih parsley biar tambah enak. Ups, kebanyakan. Kebanyakan, tapi nggak apa-apa, enak kok parsley. Kita aduk ya. Mantul tenan. Ini nanti cara penyajian itu disajikan dimakan dengan keju ya teman-teman, keju parmesan. Sekarang kita sajikan. Risotto ai funghi. Wangi parsley-nya itu loh menggoda banget teman-teman, mantap.